selayaknya orang habis nikah berhubungan kan gitu. Nah pas di situ aku baru tahu kalau dia perempuan gitu. Karena emang nggak ada kelihatan dari awal itu, nggak ada kelihatan dia itu perempuan atau gitu. Emang nggak kelihatan? Enggak, kayak gini lah, kayak posturnya abang gitu. Tinggi banget, terus cowok. Sedangkan kamu bukan cowok, aku bilang. Dia bilang, iya itu perwujudan aku, kata dia gitu. Ya udah kamu tinggal ikutin aku aja, kamu tinggal tiduran aja kayak gitu. Ini maaf ya Mbak, jadi pas ngobrol sama dia itu udah nggak pakai baju? Udah enggak, disuruh ngikutin aja arahan dia, berhubungan. Jadi aku bisa ngikutin apa yang Mbak Mul bilang gitu kan. Ini kamu hamil anak jin gitu. Kalau kamu ini diem aja, nggak hubungin Mbak, ini jadi mati anak. Mbak, mati anak apa Mbak? Aku bilang. Mungkin kita udah sering mendengar ya guys, penipuan berkedok paranormal. Nah biasanya itu dilakukan antara cowok si dukunnya dan cewek itu pasiennya. Jadi modusnya disuruh ngelakuin ritual padahal pengen berhubungan badan doang. Nah gimana kalau cewek sama cewek? Hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang pernah merasa ditipu lah ketika dia melakukan hal spiritual tersebut. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Cici. Iya. Makasih udah datang ya. Iya. Tuh awal ketemu paranormalnya gimana? Lewat Instagram sih aku. Lewat Instagram? Iya, searching aja. Kenapa tuh mendatangi paranormal tersebut? Ya karena penasaran gitu kan, mau ngolah batin, nyembuhin luka batin, kayak gitu. Lalu si paranormal ngajak nikah? Iya. Ini maaf ya, kok mau? Padahal kan cewek sama cewek gitu. Ya karena aku nggak sadar gitu, dan aku nggak tahu kalau dia itu juga perempuan. Awalnya nggak tahu kalau dia cewek? Enggak. Baru tahu pas udah nikah, terus berhubungan kayak gitu. Oke. Lalu baru sadar penipuan justru setelah udah lama ya berhubungan sama paranormal itu? Iya. Oke, semoga kisah ini dapat dijadikan pelajaran ya buat teman-teman yang nonton pengalaman dari Mbak Cici. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mbak Cici boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya itu sekitar tahun 2018. Akhir sekitar Oktober, aku kan mengalami kehancuran rumah tangga ya, diselingkuhin gitu. Terus aku mau menyudahi itu sih semuanya. Cuman karena mantan mertua datang ke Jakarta, boyong kita semua nih, ngebawa kita semua untuk ke Bali, pindah. Di sana tuh tujuannya untuk mereka tuh menyatukan lagi, cuman aku nggak bisa gitu kan. Aku nggak bisa untuk bersatu lagi sama mantan suami, dan akhirnya tetap tinggal satu rumah, cuman tidur berjauhan, dan aku memutuskan untuk kayak healing gitu, nyembuhin luka batin aku di Bali ini. Terus aku juga searching nih di Instagram tentang supranatural, karena aku notabene dari kecil memang sudah ada supranaturalnya kan. Terus aku searching di Instagram, terus lihat lucu nih ada dolls, ternyata ini bukan dolls sembarangan gitu kan. Pas aku klik namanya Furi Harun kan. Terus aku dari situ kenal, aku DM, aku say hello, salam kenal segala. Aku minta mau ketemuan nih, mau kenalan lebih lanjut lagi. Terus Mami Puri bilang, oh kalau mau ketemu di Pura ya, di Bali gitu kan. Oh ya kebetulan aku di Bali gitu kan. Nah terus udah ketemuan, terus diajarin lah melukat dan melarung.
lukat ini kayak kita mandi suci gitu, pakai 7 sumur air suci gitu kan. Terus kalau melarung itu kayak kita menghanyutkan kayak buang sial kayak gitu. Setelah itu melakukan itu lagi setiap bulan purnama, setiap bulannya. Terus aku merasa kayak aduh kurang serak, kurang klik gitu, harus punya guru nih ya kan. Aku harusnya belajar lagi, tinggal DM aja tuh ke Mami Furi, tapi emang dasar akunya tuh kayak greget pengen cari yang bener-bener lebih enak lagi gitu kan. Nah aku search lagi di Instagram tentang supranatural, ketemulah sama si guru spiritual aku yang nipu aku ini gitu. Nah dia lagi live sama guru tarot reader Nusantara. Nah aku DM si guru spiritual ini, aku spam kan, kak sampai dia ngerespon. Sampai dia ngerespon lagi, itu masih belum respon nih. Sampai aku akhirnya langsung cerita, kak aku boleh minta tolong gak? Aku mau memperdalam ilmu kebatinan aku mau olah batin aku, dan juga aku mau menyembuhkan luka batin aku. Nah udah gitu udah nih, aku spam gitu terus di Instagramnya, sampai akhirnya dia ngerespon, oh iya kamu langsung kirim aja ya nomor WhatsApp-nya ke sini. Nanti tak cek, dia bilang gitu kan. Oke kak, gitu kan. Pas dikirim nomor WA, langsung dia WA aku balik sekitar jam 1 malam. Terus udah gitu dia bilang gini, coba kamu jelasin ininya, nama lengkap, tanggal lahir, dia minta kirim ulang lagi kan sama foto terbaru. Kamu ini Sabtu Kliwon, dia bilang itu fotonya. Iya kenapa kak? Ya udah nggak apa-apa gitu, aku bantuin ya, dia bilang. Ini untuk maharnya berapa ya? Soalnya aku juga nggak kerja nih, baru abis ada masalah. Udah nggak apa-apa gitu kan, gratis gitu. Coba kamu ceritain kenapa gitu kan. Aku ceritain, aku habis diselingkuhin, aku mau healing nih, aku mau nyembuhin luka batin aku gitu kan, sekalian bangkitin spiritual aku lagi. Oh ya udah, dia bilang gitu kan. Kamu aku bantuin, nggak usah bayar, dia bilang gitu. Ya udah, aku akhirnya sampai berapa hari kemudian ngeblank kan, terus ngeblank, anak-anak nangis pokoknya aku fokus WhatsAppan terus sama dia gitu, chatan terus sama dia, karena aku masih tinggal di rumah mantan mertua juga waktu itu kan. Anak berapa nih saat itu? Anak saat itu 3. Okay. Yang ikut sama aku 2. Okay. Gitu kan. Terus udah gitu, udah nih. Anak mau nangis kayak mau apa kayak aku bodo amatin gitu. Jadi aku fokus sama si guru spiritual ini. Nah dari semenjak itu akhirnya aku live. Ceritanya aku memang lagi live bahas tarot, karena aku juga tarot reader kan. Aku lagi live bahas tarot, tiba-tiba dia langsung chat, gimana kalau kita live bareng gitu kan, kita bahas spiritual gitu kan. Oke, gitu kan. Akhirnya aku undang dia naik kan. Akhirnya ujung-ujungnya dia promosiin kayak barang-barang magicnya gitu, kayak mani gajah, terus bulu perindu, keris-kerisnya segala macam, kayak batu-batu, cincin berbatu gitu kan, benda-benda pusaka lainnya. Sama ujung-ujungnya gimana kalau kita buka sekolah supranatural gitu kan, tapi online, karena zaman itu COVID juga ya kan, terus sama kita jauhan semua nih, gimana kalau kita online, kalau yang di Bali mau offline silakan, tapi Cici yang pegang ya gitu kan. Oh ya udah, akhirnya kita bukalah di batch 1, banyak nih yang ikut. Ini kelas paranormal batch 1? Iya, sampai sekarang masih ada, tapi aku nggak tahu batch berapa. Oke. Gitu. Akhirnya bukalah sekolah spiritual ini gitu kan. Terus kita sambil nyembuhin luka batin aku, dia bilang kita meditasi lewat Zoom waktu itu, meditasi semuanya, terus pengolahan batin kayak gitu, terus berlanjut kayak gitu terus sampai akhirnya sepertinya dia ada ketertarikan gitu sama aku. Kalau aku emang gak fokus untuk ke sana gitu kan. Kalau sistemnya aku kalau udah disakitin, aku nggak mau buka hati lagi nih buat yang lain dulu. Fokus sama diri aku untuk penyembuhan. Nah, terus tiba-tiba dia kayak gini, kamu mau nggak nikah sama aku? Dia bilang. Terus di situ aku kaget, hah?
nikah gitu kan. Emang mau nikah sama aku anaknya 2 loh, cuman aku ngomong kayak gitu doang. Ya kalau kamu mau ya nggak apa-apa gitu kan, cuman kamu tinggalnya di situ ya, di Bali, nggak bisa ikut aku di Palembang karena di sana aku udah punya istri. Aku di sini udah punya istri gitu kan. Istri aku di sini ada 2, terus yang di Jakarta ada 2, dan itu semua orang penting. Ada yang pramugari, pejabat gitu, terus yang 2-nya lagi aku nggak tahu dia apa, pokoknya pengusaha gitu. Nah itu umurnya di atas aku semua. Ini yang subur bukan? Nggak tahu aku juga. Bukan. Nah yang paling kecil umurnya aku doang gitu kan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk ngajakin aku nikah dan aku mengiyakan tanpa mikir panjang lebar lagi, karena aku mikir udahlah daripada ngambil pusing, nanti kalau gue bilang nggak mau nanti dia nggak mau ngajarin lagi. Aku mikir ini gratis gitu kan, mau ngajarin. Ya udah, akhirnya dia sekitar selang berapa bulan dia mantepin itu untuk ke Bali. Terus dia dengan beralasan juga mau ada event di Bali, padahal untuk nikah goib sama aku. Nah alasannya itu biar supaya nutupin kebohongan ini ke istrinya yang pertama, kedua, dan istri yang lain itu loh. Itu biar supaya bukan mau nikah tapi event supranatural. Terus udah gitu terjadilah tetap ada event gitu kan, tapi embel-embelnya nikah gitu. Pas udah nyampe hotel, di situ cuman ada aku sama si guru spiritual itu, ya kan. Terus aku tanya, ini kita cuman berdua aja, ya kan. Ini yang lain kemana saksinya? Aku sambil toleh-toleh gitu kan. Ya kita berdua aja, gitu kan. Nah, udah abis dia bakar menyan gitu kan di pojok sebelah kiri, terus dia ciprat-cipratin kayak minyak gitu kan, wangian gitu. Aku disuruh merem, dipegangin tangan aku, duduk di atas kasur gitu. Ayo kita ritual. Nah, dia baca mantra, aku disuruh ngikutin. Terus dia bilang, coba kamu lihat pakai mata batin kamu. Di sini ada siapa aja, dia bilang itu. Aku lihat di sebelah kiri ada kakek-kakek, jenggotnya panjang, pakai sorban putih, terus pakai jubah putih, pakai tongkat gitu kan. Terus ada mbok-mbok itu pakai kemben, terus kondean, dia bongkok gitu. Ada yang pakai tongkat juga, ada yang enggak. Itu ada sekitar belasan. Nah dari situ selayaknya orang habis nikah berhubungan kan gitu. Nah pas di situ aku baru tahu kalau dia perempuan gitu. Karena emang nggak ada kelihatan dari awal itu, nggak ada kelihatan dia itu perempuan atau laki-laki. Ya aku ngeliatnya itu kayak sosok laki-laki gitu. Emang nggak kelihatan? Enggak, kayak gini lah, kayak posturnya abang gitu. Jadi nggak kelihatan itu cowok cewek gitu loh. Masa gue cewek begini? Enggak, ya kayak gini posturnya gini. Cuman dia emang nggak berkumis, nggak berjenggot, suaranya besar gitu, menggema. Suaranya kayak gue? Menggema suaranya gitu loh. Tapi emang ada sih kadang cewek yang suara kayak cowok gitu ya? Iya, gitu kan. Nah dari situ aku akhirnya tahu. Nah taunya pas? Ya berhubungan. Dia udah nggak pakai busana? Iya bener. Gitu. Tapi aku nggak berontak dan aku nggak kaget. Aku nggak mau kayak, paling cuma dalam hati, oh dia cewek gitu doang. Iya, terus setelah itu ya udah aku ngikutin arahan dia, aku ngelayanin dia sampai besoknya dia balik lagi ke kotanya gitu. Terus malamnya itu dia habis ritual jam 12, dia ritual itu jam 12 malam. Setelah ritual dia selalu minta jatah gitu kan. Ini gimana nih caranya? Aku bilang gitu kan. Sedangkan enggak, kamu di sana, aku di sini. Terus dia bilang, udah kamu ikutin aku aja. Matiin nih lampu kamar. Matiin lampu kamar, gelap kan.
Aku disuruh buka baju semuanya, suruh buka baju, aku disuruh ambil headset, aku pasang deh tuh headset. Tetap sambil teleponan. Aku disuruh baca mantra juga, ngikutin mantra yang dia sebutkan. Terus udah gitu dia tanya, kamu udah lihat sosok apa gitu kan? Belum ada, aku bilang gitu kan. Ayo baca lagi, ikutin aku mantranya. Udah setelah aku ikutin, nah ditanya lagi, udah ada sosok apa gitu kan. Nah di situ baru kelihatan bang, tinggi banget, tinggi, hampir menyentuh langit-langit kamar aku. Terus udah gitu aku situ agak ketakutan kan, cuman aku tanya, ini siapa ya? Ini sosoknya tuh tinggi banget, terus cowok, sedangkan kamu bukan cowok, aku bilang. Dia bilang, iya itu perwujudan aku, kata dia gitu. Ya udah kamu tinggal ikutin aku aja, kamu tinggal tiduran aja kayak gitu. Ini maaf ya Mbak, jadi pas ngobrol sama dia itu udah nggak pakai baju? Udah nggak, disuruh ngikutin aja arahan dia, berhubungan. Udah setelah itu aku udah nggak sadar apa-apa lagi sampai besok paginya. Pas lagi teleponan tiduran nggak sadar lagi? Nggak sadar. Tinggal ketemu besok paginya. Pas besok paginya sampai diteleponin lagi, terus dia ajarin sampai diajarin mandi wajibnya, kayak gitu. Udah diajarin mandi wajib, udah selesai mandi, aku masih teleponan sampai aku bilang gini, kenapa sih harus aku dinikahin gitu? Ya kalau aku nggak nikah sama kamu, aku berzina, karena eyang aku ngelarang untuk berzina. Kalau aku mau berhubungan sama kamu, ya aku harus nikahin kamu dulu gitu. Tapi secara goib? Iya, kayak gitu. Terus udah tenang aja, kamu ikutin aku aja, nanti kamu bisa kayak aku, jadi guru spiritual kayak aku. Pokoknya kamu nanti bisa jadi orang hebat lah, dia kayak gitu kan. Padahal aku nggak mengharapkan itu sih, ya kan, cuman emang mau nyembuhin aja. Iya. Nah, tapi maaf, si dia itu pas telepon itu pakai baju juga nggak? Waduh, aku nggak tanya dan aku nggak tahu. Oh, nggak lihat ya? Enggak, kan kita teleponan bukan video call. Oh, teleponan. Iya. Oke. Nah dari situ akhirnya setiap malam ritual kayak gitu jam 12. Setelah dia habis ritual sama apa sih eyang-eyangnya itu, terus telepon aku dan berhubungan setiap malam sampai akhirnya di bulan selanjutnya itu terus dia bilang gini, kamu jangan, pokoknya dia kayak kecintaan gitulah, kamu jangan kemana-mana ya, kamu jangan selingkuhin aku ya, pokoknya gitu-gitulah. Terus saya bilang, ya enggak, pokoknya aku gituin aja. Terus ini gimana, sekolah tetap berjalan, tetap gitu kan. Nah sampai akhirnya aku lagi ngurusin video konten aku nih yang horor. Itu aja aku juga disupport, karena aku udah nikah. Dari sebelum nikah itu sampai aku sudah nikah, untuk support ekonomi itu juga disupport sama dia. Jadi aku dapat dana juga dari dia, kayak aku bikin konten segala macam disupport sama dia. Terus sampai aku lagi ngedit video, ini kok aku lagi rebahan tuh bang. Ini kok kayak ada pergerakan orang hamil trimester 3 ya, aku bilang gitu kan. Aku sambil pegang-pegang perut nih, ya kan. Dan itu emang ada kayak tendangan dari dalam gitu loh. Dan aku kaget di situ. Ini apa ya? Aku padahal nggak berhubungan sama siapapun gitu kan, tidak sama laki-laki. Aku telepon dia dan dia tidak menjawab, dia cuma balas chat WA, dia bilang jangan telepon karena istri aku lagi di depan di meja gitu kan, berhadapan. Aku WA, akhirnya ini aku kenapa ya? Kok ada pergerakan gitu kan di perut kayak orang hamil trimester 3. Ya udah, kamu tunggu ya, coba nanti malam aku tanya eyang. Nah karena aku nggak sabaran, jadi aku tutup obrolannya, aku bilang oh ya udah deh gitu kan. Aku langsung hubungin teman aku yang di Bogor, mbak aku nih, yang Mbak Mul. Itu istrinya dia cewek apa cowok? Cewek juga bang, kan istri cewek bang. Oh iya. Iya. Wow. Dan aku yang kelima atau keempat deh gitu. Nah terus aku langsung tanya Mbak Mul, Mbak, aku boleh minta tolong nggak? Iya, kenapa Neng? Aku
minta tolong diliatin aku kenapa ya, kok aku kayak orang hamil trimester 3. Dia langsung kaget kan, kamu udah berhubungan ya sama si guru spiritual itu? Karena Mbak Mul juga mantau gitu, karena orang-orang dunia goib itu yang kenal aku pasti dia akan mantau gitu kan. Karena waktu kita sering live segala macam, Mbak Mul ini juga tahu gitu teman aku ini. Pada akhirnya dia bilang, kamu udah berhubungan sama si guru spiritual ini? Iya Mbak, udah gitu. Kok kamu bisa sih Ci? Dia bilang gitu. Gimana ya? Cuman jawab kayak gitu. Ya udah cepet sini video call. Pas video call dia lihat muka aku udah kaget, udah ngucap astagfirullahaladzim terus kan. Ini beneran kamu Ci? Iya. Ya ampun, dia bilang gitu. Coba kamu arahin ke bagian perut. Pas diarahin bagian perut, dia kaget lagi. Astagfirullahaladzim lagi. Cepetan ambil air lah gitu kan segelas. Ini Mbak bacain surat Al-Jin dulu ya, dia bilang gitu. Terus kamu minum airnya sambil Mbak bacain surat ayat kursi. Mbak bacain ayat kursi, kalau ada pergerakan kamu sabar, kamu tahan, dia bilang gitu. Iya Mbak. Nah pas aku minum sambil dia bacain ayat kursi, itu memang ada pergerakan dan perut aku kayak di uwek-uwek gitu, sakit banget tuh perutnya. Udah tuh pas mau maghrib, kebetulan itu udah bunyi beduk maghrib, Mbak Mul bilang ini udahan dulu ya, di stop. Udah tuh pas udah tutup video call, aku tiba-tiba ke kamar mandi, kayak mau ngeluarin sesuatu gitu kan. Tapi keluarnya bukan darah, tapi kayak air pipis aja gitu, banyak banget, kayak apa sih, kayak ketuban pecah, ngalir dengan sendirinya kayak gitu. Akhirnya menjelang Isya, karena kan maghrib aku mikir dia masih sholat, Isya juga masih sholat. Jadi setelah Isya aku telepon Mbak Mul. Terus Mbak Mul aku tanya, aku kenapa ya Mbak? Dia bilang, kamu kenapa sih Ci? Kok terlalu jauh gitu? Ya aku udah putus asa Mbak, aku bilang gitu. Aku mau healing, aku mau menyembuhin luka batin sekalian olah batin. Di dunia spiritual, aku mau terjun ke dunia spiritual. Iya tapi jangan kayak gini Ci gitu kan. Ya udah, kamu lebih baik kamu blok aja semuanya, akun sosmednya. Di situ aku sempet udah sadar gitu. Kamu blok sosmednya, WA-nya, teleponnya, dia bilang gitu. Oh ya Mbak, aku mulai enggak marah nih, aku udah mulai tenang gitu. Jadi aku bisa ngikutin apa yang Mbak Mul bilang gitu kan. Ini kamu hamil anak jin gitu. Kalau kamu ini diem aja, nggak hubungin Mbak, ini jadi mati anak. Mbak, mati anak apa Mbak? Aku bilang. Kamu tahu nggak kasusnya yang nikah sama genderuwo dan itu ada anak fisiknya? Dia bilang. Oh iya ya tahu. Nanti akan jadi seperti itu, cuman ini lebih jahat lagi, dia bilang gitu. Oh kayak gitu ya Mbak. Untung Mbak sudah gugurin, udah dipulangin lagi ke bangsa jin. Kamu jangan mau kayak gini lagi, udah buruan kamu blok aja semuanya, akun sosmednya, WA-nya. Nah dari situ aku udah langsung blok semua. Blok semua, sampai akhirnya dia kan cari aku nggak bisa kan. Terus tengah malam jam 12 sekian, teman aku nih, Angga datang, ketok-ketok kos aku. Ci, ini si ini mau ngomong, dia bilang gitu kan. Ya udah, aku angkat dong. Aku angkat dengan gemeteran. Pasti dia mau marah-marah nih. Bener, dia marah-marah sama aku, ngamuk sejadi-jadinya. Dia ancam aku sama anak-anak, sama keluarga. Bakalan matilah keluarga aku, anak aku, ya kan. Hidup aku bakalan susah, nggak bisa punya suami. Pokoknya aku bener-bener dibikin hancur nih sama dia, ngancemnya. Udah tuh, aku stres di situ. Aku langsung kayak besokannya tuh dikirimin banaspati. Dikirimin banaspati di atas atap kos aku. Terus udah gitu. Banaspati yang dilihat kayak gimana? Kalau penglihatan kita bola, pasti api itu, bola api gitu. Apa ya, kayak santet gitu. Oke. Gitu kan.
Terus anak-anak juga sakit di jam-jam tertentu kayak jam 3 mau maghrib sama mau pertengahan malam. Dan itu lumayan cukup lama sih sakitnya anak-anak. Oke. Berarti di telepon itu sempat bilang udah nggak mau nikah gaib lagi sama paranormal itu ya? Sudah tidak mau berhubungan. Bahkan chatan pun nggak mau gitu? Nggak mau. Sudah mau memutus kontak. Dia nanya nggak alasannya apa? Ya karena aku udah nggak mau, aku bilang kayak gitu. Oke. Aku mau nyudahin ini semua udah gitu. Lalu dia marah-marah, ngancem-ngancem. Marah-marah, ngancem, kayak gitu. Abis Banaspati apa tuh yang dilakukan lagi? Udah, abis kirim Banaspati, anak sakit. Ya aku sih kena ini aja karena dia ngancem. Aku orangnya nggak bisa jadi kepikiran kan, karena mental, psikis kayak gitu. Jadi abis juga badan sama pikiran. Dan akhirnya ya aku buka lagi tuh blognya. Aku buka lagi blognya, terus dia bilang jangan diblok lagi, jangan ngilang lagi, kata dia. Ya udah, akhirnya aku balik lagi nih. Jadi kayak kecintaan lagi gitu di yang kedua ini. Karena aku udah buka lagi semua nih blognya. Terus malam-malamnya dia juga sama, dia minta lagi untuk berhubungan tuh bang, kayak gitu kayak yang di hamil pertama. Lewat telepon? Sama kayak gitu, sampai ada hamil yang kedua. Pas lewat telepon itu, ya ada yang dilihat sosok? Yang di telepon, ya sama kayak yang di pertama saya hamil goib juga. Sosok tinggi, besar, hitam? Sosoknya sama, iya. Selalu dia yang muncul? Iya, betul. Selalu dia yang muncul. Tapi maaf nih ya, yang dirasa Mbak itu kalau lagi telepon itu apa? Kalau dibilang ada pergerakan waktu saat dalam berhubungan, itu seperti ada sentuhan. Cuman setelah itu, aku langsung terlelap, kayak gitu. Langsung udah nggak sadar aja. Tapi badan tuh seperti ada yang nyentuh? Badan seperti ada yang nyentuh, setelah itu ya udah. Aku emang, pokoknya beda sama kita berhubungan sama manusia, kayak gitu. Langsung tidur aku. Pas paginya normal semua? Normal. Ya ada kayak bekas-bekas aja sih di paha. Cuman aku nggak tahu itu apa. Bekas ya apa kan? tuh? Aku nggak tahu itu bekas sperma atau apa. Aku nggak tahu. Tapi cairan? Lengket. Kayak gitu. Dan aku juga nggak mempertanyakan itu apa ke si guru spiritualnya. Makanya aku Padahal langsung. nggak ada siapa-siapa di kamar? Nggak ada. Kan aku kunci juga kamar. Tadinya nggak ada tuh ya cairan Nggak itu ada. ya? Oke. Selalu tiap hari kayak gitu tuh? Setiap malam. Dan setiap paginya selalu menemukan itu. Selalu diajarin mandi wajib juga. Mandi wajib yang diajarin gimana kalau boleh tahu? Aku lupa mantranya, soalnya pakai mantra. Pakai mantra? Tapi sama keramas gitu? Iya, mandi, keramas semuanya dari ujung kaki sampai kepala. Dan selalu disiapin kembang 7 rupa. Mandinya? Untuk mandi, iya. Mahal juga mandinya? Iya. Pakai kembang 7 rupa. Oke. Lalu? Ya udah, kayak gitu terus sampai hamil kedua. Dan itu aku waktu di hamil pertama aja aku tanya, dia nggak jawab apa-apa kan. Cuman bilang, nanti nunggu eyang, tapi nggak dikasih tahu lagi gitu. Sampai aku gugurin dia pun nggak tanya. Ya kan, nggak respon apa-apa. Jadi kayak udah hilang berita gitu aja. Sampai hamil kedua, ya aku nggak hubungin dia lagi. Cuman aku langsung hubungin Mbak Mul. Dan di situ Mbak Mul sudah marah-marah. Dan aku juga dibilang, udah ini yang terakhir. Mbak bantuin, ini yang terakhir. Setelah ini kamu harus pindah ke Jakarta. Mbak bersihin di Jakarta. Dan akhirnya aku jual-jualin barang di kos Bali. Terus aku juga udah packing semuanya, aku pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, aku langsung minta maaf sama orang tua. Karena aku waktu pas berhubungan sama dia, aku sama orang tua aja sempet crash gitu. Apa yang orang tua bilang, aku selalu marah-marah tentang orang ini gitu. Orang tua tahu? Tahu, karena kan tahu sosmed aku juga gitu. Orang tua bilang apa?
jangan aneh-aneh Ci, lu di luar jauh dari keluarga, nanti kalau lu kenapa-napa gimana. Tetep aku marah-marah, jangan larang lah pokoknya, ini urusan Cici. Tapi tahu kalau hubungan sama cewek ini, paranormal untuk cewek? berhubungan ini nggak tahu. Oke, cuman dekat taunya, aja. Gitu, sampai nikah aja nih sama si guru spiritual ini nih, nikah goib orang rumah tuh nggak tahu gitu. Sampai ada yang namanya hamil goib pun juga nggak tahu. Terus udah gitu besoknya aku ke apartemen Mami Furi sama bawa kedua anak aku juga sambil dibersihin anak akunya. Terus ketemu nih sama Mbak Mul sama Mami Furi. Mereka kaget kan lihat aku yang udah badannya kurus kering kayak gitu. Terus dia muterin badan aku, dia pas lagi, Ci madep jendela ya, dia bilang. Ya udah nih aku madep jendela, dia kaget, astagfirullahaladzim, ini rajahan banyak banget, dia bilang gitu. Kenapa Mbak? Ini aku dirajah gitu kan. Itu untuk apa dirajah? Ya supaya kamu tuh nggak kemana-mana, kamu tuh diikat sama dia. Sambil dia unjukin ini tali nih di belakang, udah kayak boneka nih kamu nih Ci, gitu. Makanya kamu tuh yang dia ucapin itu selalu nurut, dia bilang. Kalau kamu nih sebenarnya udah dijadiin tumbal sama dia, cuman perlahan. Kalau dia nggak nikahin kamu, mungkin kamu ditarik sukmanya udah mati. Cuman karena kamu dijadiin istrinya, kamu dibikin perlahan nih. Yang sakit lah, yang apalah, sampai badan kamu nih kurus kering kayak gini, dia bilang itu. Kamu nih udah dijadiin tumbal dia, dan barang-barang goib kamu itu juga diambil sama dia. Jadi sebelumnya itu emang barang-barang aku dikasih nih waktu saat melukat meditasi, dan itu aku dikasih sama ibu Kanjeng Ratu, dikasih batu ijo, mahkota, emas segenggam. Nah itu semua diambil sama dia. Dan aku baru dikasih tahu sama Mbak Mul, gitu, dibacain semuanya dari awal pertemuan aku, semuanya sampai akhir Mbak Mul ceritain, gitu kan. Ya udah Mbak bantuin kamu ya. Setelah ini kamu harus clear sama dia. Kamu harus hidup bener, cari suami yang bener, kasihan nih dua anak kamu, dia bilang gitu kan. Ya Mbak, udah tuh. Di situ aku disuruh balik arah lagi. Dia bersihin rajahan, terus udah dibersihin rajahan, dia udah baca surat-surat Al-Quran. Dia sambil pegang ini tali di belakang nih, tali merah. Ini Mbak izin putus ya? Iya Mbak, putus aja. Tapi kalau ini udah diputus, kamu udah nggak terkoneksi nih, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa Mbak, emang aku nggak mau terkoneksi lagi. Emang aku mau lost contact dan aku mau menyudahi ini semua. Udah akhirnya dibersihin lah. Semuanya dibersihin, dan di situ pundak semua yang tadinya berat, kepala yang tadinya sakit berat itu jadi enteng. Dan sambil ngebersihin ini rajahan sama benang nyopot ini, itu pun nggak yang kayak gampang mutus gitu. Terus udah gitu udah nih, alhamdulillah udah putus, dia bilang gitu. Terus aku sekarang gimana nih Mbak? Ya udah kamu berdoa aja dengan cara kamu. Nah udah dibersihin semuanya, aku di situ muntah-muntah, kayak udah keluar plong semuanya kayak gitu. Setelahnya si paranormal itu masih hubungin lagi? Udah enggak, karena dari situ aku memutuskan untuk mulangin barang-barang yang ada di kos aku nih. Itu masih aku bawa sampai Jakarta kan. Nah aku langsung kirim ke kotanya dia, aku pulangin semua, kayak tarot horor segala macem, kayak mani gajah, bulu perindu, kaos-kaos supranatural, aku pulangin semua. Apa tadi? Mandi gajah? Mani gajah. Mani gajah? Iya, minyak mani gajah. Itu untuk apa? Kayak untuk pelet, untuk usaha, penglaris, kayak gitu. Bulu perindu juga sama, bulu perindu untuk pemikat. Mani gajah itu dari gajah? Iya, dari gajah. Oh, iya. Gajahnya duduk nggak? Nggak tahu, mungkin gajahnya pakai sarung. Iya. Nah terus berarti udah nggak, karena dibuang semua tuh barangnya? Saya pulangin, nggak saya buang. Okay. Tetap di situ saya masih menghormati dia sebagai guru. Alamatnya tahu emang? Tahu, karena ada di Google. Okay. Gitu. Terus saya pulangin semuanya, udah bersih, saya udah nggak punya barang apa-apa lagi dia.
goib maupun nyata gitu kan. Ya udah, akhirnya teman aku bilang, Ci, ternyata yang korban itu bukan Cici aja. Ada lagi nih di batch kesekian belasan. Batch-nya sampai belasan? Iya. Dan ini bukannya tubuh doang, Ci. Hartanya juga. Oh, berarti orang kaya nih. Saya bilang, anak muridnya orang kaya, pantesan jadi korban, dia bilang gitu. Karena korbannya dia kebanyakan yang kayak istrinya aja itu pejabat semua, orang-orang yang punya duit lah bahasanya, gitu. Ini menurut yang aku temannya, tahu. Menurut enggak, yang aku tahu. Okay. Dan teman aku bilang yang di batch 1 juga nih, ya kan? Teman aku ini yang batch 1 bilang ini yang di batch ke-11-an gitu, yang ke-11-an berapa gitu kan. Ini bukan tubuh doang, hartanya juga ikut dimakan gitu. Dimakannya itu gimana? Ya mungkin kayak modusnya mungkin si perempuan ini mau minta penglaris, atau dia mau melet cowok gitu, atau dia mau jual rumah biar supaya laku. Nah dari situ, ini kamu pasang ini nih, kamu tanam berapa sekian juta. Nah dari situ, terus ujungnya kamu ikut sekolah supranatural, kan aku tahu karena aku juga ngolah dari satu. Setiap dia dapat pendapatan juga masuk kantong aku kan, jadi aku tahu nih, oh pasti orang ini diginiin nih sama si guru spiritual. Ya udahlah. Tapi kenapa ya cewek itu ternyata banyak juga yang melihat cowok ya? Iya kan, ada pepatahnya. Nggak langsung aja bilang gitu loh. Kan ada pepatahnya bang. Suka kamu loh gitu. Padahal kita tuh terbuka loh gitu. Oh, kan kamu, ada pepatahnya juga kan aku, bang. Hah? Pepatahnya apa? Cinta ditolak dukun bertindak. Gitu ya. Iya. Terus ada juga kan mungkin dia nih ganteng banget, sedangkan si cewek nih jelek gitu kan, kayak saya jelek lah ya. Terus udah gitu malu nih, akhirnya apa? Dia order mani gajah, dia order bulu perindu. Nah mungkin sama si guru spiritual ini bilang, udah nih kamu siapin 5 juta, ya kan, kamu bawa. Tapi sekarang masih banyak ya? Banget bang. Masih banyak banget? Karena sekarang kan udah ada skincare? Ya skincare cuman buat di muka bang. Nggak ngefek ya? Nggak ngefek kalau buat skincare doang. Okay. Harus ada jalur langit juga, jalur yang lain gitu. Akhirnya Mbak Cici bisa move on tuh gimana tuh ceritanya? Ya kan dulu itu awalnya kan ingin melupakan masalah warga gitu kan. Datanglah seakan-akan juru selamat gitu. Yeah. Nggak taunya malah nambah masalah baru kan. Iya. Akhirnya bisa move on gimana tuh? Nah pas kejadian itu kan emang aku tuh jauh dari Tuhan ya bang. Nah setelah itu aku dibilang Mbak Mul, kamu habis ini langsung aja tuh ibadah penyucian diri. Nah ini guru spiritual yang bener begini nih ngarahinnya gitu kan. Akhirnya setiap minggu lah aku ibadah gitu kan, ibadah terus ibadah lagi sampai akhirnya saya ketemu suami yang sekarang. Akhirnya mendekatkan diri sesuai dengan kepercayaan Mbak Cici lah gitu ya. Akhirnya ketemu suami yang baru nih sekarang. Kayak gitu. Ini kita jadi dapat pelajaran baru sih Mbak Cici ya. Padahal Mbak Cici tuh sebelumnya nggak pernah tertarik sama wanita. Maksudnya ya sukanya sama lawan jenis gitu. Iya. Tapi karena ada kasus ini malah jadi berubah gitu ya. Oke, jadi mungkin kayak tarik-tarikan aja gitu ya, siapa yang lebih kuat gitu ya. Iya. Bisa jadi korban-korbannya itu juga mungkin awalnya normal gitu ya. Iya, normal semua. Dan istrinya juga normal semua. Dia bikin belok. Bisa gitu ya? Iya. Ya mungkin mau ngasih pesan apa nih ke para penonton? Jadi aku cuma mau pesan aja buat perempuan yang di luar sana yang mungkin habis sakit hati ya kan, ya jadi korban KDRT atau diselingkuhin terus pengen ikut terjun lah ke dunia spiritual. Kalau mau cari guru ya cari guru spiritual yang benar, yang kayak aku bilang arahnya ke Tuhan, bukan ke yang lain-lain, dan memang benar-benar ke Tuhan untuk mengajarkannya. Karena saya pribadi kalau yang baca tarot ke saya, semua saya arahin ya lu harus percaya sama Tuhan lu gitu. Jangan lu percaya sama apa yang
gue bilang dari simbol-simbol yang gue bacakan ini. Tetap harus percaya sama Tuhan. Karena kan kita nggak tahu kedepannya gimana gitu. Jangan sampai jadi korban juga kayak gue ketemu sama guru spiritual yang ingin menjadikan tumbal. Ingin mendapatkan, menambah ilmunya hingga mengorbankan kita perempuan yang lemah kayak gitu sih. Jadi untuk teman-teman semua kalau bisa mendekatkan diri aja lah sama Tuhan sebelum terjadi apa-apa. Oke. Nah ini kenapa pada awalnya Mbak itu milih kayak pengen ke supranatural gitu, nggak ke jalur ketuhanan misalnya gitu? Jalur ketuhanan sudah dibawa ya, kita dulu ke Romo. Cuman namanya aku sedikit menyimpang dulu kan, kayak lama prosesnya gitu kan. Aku mau cari proses yang cepet. Ya udah ketemulah guru supranatural. Oke. Sampai aku punya koleksi spirit doll banyak banget kan, berapa dulu? Lebih dari 10. Sampai aku buka hotel arwah juga kayak gitu. Hotel arwah? Maksudnya gimana tuh? Jadi dulu waktu viralnya zaman spirit doll itu aku sudah punya duluan. Aku sudah mengasuh mereka, anak-anak arwah yang ada di dalam dolls, sampai ada yang adopsi, dan aku buka penitipan roh juga yang berbentuk boneka. Itu memang ada rohnya di dalam? Kalau iya, menurut roh Mbak Cici? anak-anak. Saat itu ya? Iya. Roh anak-anak? Iya, nggak semuanya anak-anak juga sih, ada yang remaja. Ngambilnya gimana tuh? Dan saat itu aku tidak mengisi semua, hanya satu anak yang aku isi dulu di Bali, itu namanya Mailing, dan itu sudah ada di tempat lain sekarang. Dan ngisinya yang sesuai dengan dia kasih mantra ke aku, karena kan dia menjanjikan aku bisa ngisi. Oh, gitu. Makanya karena ada hubungan situ ya, jadi merasa klik dengan si paranormal tadi ya. Iya. Tapi memang dari dulu udah bisa lihat hantu gitu? Cuman samar-samar. Pas ikut sekolah supranatural ini, mata batin aku lebih agak terang gitu. Lebih terlihat jelas. Nah sekarang sensitivitas itu ada, cuman gak kayak dulu lagi yang kayak jelas banget. Setiap lewat sini, aku, apa sih bahasanya, kalau lewat langsung nyerebeng gitu. Dulu aku lebih gampang kayak untuk berpindah-pindah tempat gitu. Kalau sekarang tempat? Ya kayak Merogo Sukmo. Oke, pas lagi dekat sama si spiritual tadi tuh. Iya. Paranormal. Iya, kayak gitu. Dan puji Tuhan setelah aku udah dibersihin semua sama Mbak Mul, aku udah nggak kayak gitu. Lebih terkontrol. Merogo Sukmonya itu bisa kemana gitu? Yang paling jauh? Saat aku tidur, setengah tidur itu, aku contohnya waktu itu masih di Bali, tempat aku itu nggak jauh dari tempat pengeboman Bali. Dari situ memang aku udah mau targetin untuk lokasi syutingnya, nggak jauh dari situ, ada hotel kosong kan yang terbengkalai. Nah di situ aku udah pas lagi meditasi, orang pada meditasi nih, sekolah meditasi online itu lagi pada meditasi, aku malah ke hotel itu gitu. Jadi aku mental, pulang-pulang aku sampai ditarik sama mereka. Sampai si guru spiritual itu juga ikut narik arwah aku. Sukma ya bahasanya. Kayak gitu. Oke, jadi sampai seperti itu ya dulu ya? Iya. Tapi untungnya akhirnya mbaknya memilih, udahlah, tinggalkan aja gitu ya? Iya. Hal-hal tadi udah kembali hidup normal aja gitu ya? Iya, bahkan sampai yang ngeliat nih kayak teman-teman atau saudara, netizen, ih si Cici enak ya, hidupnya sekarang udah banyak duit, sekarang bisa ini, bisa itu. Ibaratnya dulu tuh aku sampai dibilang nih paranormal gitu. Si Cici udah jadi dukun kenal nih, keren nih gitu kan. Aku bilang justru malah nggak enak. Enggak, ini tuh bukan kenyataannya kayak gini. Justru gue di sini sakit-sakitan gitu ngadepin yang kayak ditipu lah, jadi tumbal lah, kayak gitu. Oke. Makasih Mbak Cici ya udah datang dan bercerita di RJL ya. Ya semoga jadi pelajaran nih buat kita ya. Kalau misalnya ada yang iming-iming kayak gitu ya hati-hati ya. Iya benar. Bahkan Mbak Cici pun nggak sadar kalau ternyata dia jenis kelaminnya bukan cowok tapi cewek ya. Iya. Dan hati-hati juga nih.
Jangan sampai kita ngasih data kayak foto, nama, tanggal, bulan, tahun, itu tuh bener-bener privasi. Dari situ aku sudah mulai diguna-guna saat aku sudah mengirim itu semua. Dan nih buat perempuan-perempuan kan lemah ya, tuh jangan sampai dah kayak gitu. Tapi ada niatan nggak sih dari Mbak Cici gitu, misalnya apakah mau ke jalur hukum atau seperti apa gitu? Nggak ada bukti juga sih. Kalau mau dibawa ke jalur hukum juga. Sampai saya bilang ya udahlah biar Tuhan aja yang balas. Biar Tuhan yang membalas dan semoga teman-teman bisa belajar dari kejadian Mbak Cici. Iya. Oke, itu aja episode kali ini. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.